warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 4 dalam pengerjaan mata kuliah Capstone Project Science Data ini kami membuat aplikasi yaitu Tell You Grade, di mana aplikasi ini bertopik atau bertemakan Predicting Academic Success in Telkom University dengan dosen pembimbing kami yaitu Bapak Rifki Aditama, SKM MKOM. Oke, di tim kami ada saya, Muhammad Ihsan Pratomo, kemudian ada teman saya ada Fajar Wahyuni dengan nomor 09, Natasha Sakila Ashifa dengan nomor 28, Nahila Sofi dengan nomor 23, dan Putri Ella Naiza dengan NIM akhir 47. Oke, masuk ke business understanding dari aplikasi yang kami buat ini. So, kami berangkat dari tingkat kelulusan pada waktu ini menjadi indikator penting bagi performa perguruan tinggi. Namun masih banyak mahasiswa yang terlambat lulus akibat berbagai faktor akademik dan akademik. Hal itu diperlukannya sebuah sistem analitik yang dapat mengidentifikasi lebih awal mahasiswa yang berpotensi mengalami keterlambatan kelulusan. Dan itu aplikasi yang kami buat juga berguna bagi mahasiswa itu sendiri karena ya angka lebih baik kalau mahasiswa ini lulus tepat waktu. Oke. So, untuk life cycle-nya ada mulai dari business understanding tadi, akan masuk ke data understanding, kemudian ada ke data preparation, deployment, ke modeling, baru ke evaluation, dan juga deployment, menjadi aplikasi yang dapat berguna, dapat digunakan bagi mahasiswa. So, untuk data understanding, eh, ini data yang pakai menggunakan dataset asli dari mahasiswa Telkom University Purwokerto, dari yang dapat dapat data yang kami dapatkan adalah 4 prodi, yaitu ada informatika, rekayasa perangkat lunas, sistem informasi, dan sains data. Datanya ada apa aja, yaitu ada IPK tiap semester 1 sampai 16, kemudian NIM, program studi, kode dosen, kelas, status mahasiswa, SKS lulus, tanggal masuk dan tanggal keluar, total semester dan angkatan, dengan jumlah data 1959 mahasiswa. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh tampilan dari dataset kita. Ini kita simpan dalam bentuk Excel ya, ada dari kolom NIM sampai dengan data tahun 2024 untuk semester gasal. Nah, selanjutnya kita mencoba melakukan data understanding untuk mengetahui data yang kita miliki. Yang pertama, kita ketahui bahwa ternyata ada ketidakseimbangan antara data target kita, yaitu untuk tidak tepat waktu dan tepat waktu, di mana untuk tidak tepat waktunya sendiri itu ada 59,1% atau berjumlah 1157, dan yang tepat waktu itu ada 40,9% atau sebanyak 802. Nah, selanjutnya itu ada persentase antara data kosong pada semester awal. Nah, yang tersedia itu ternyata hanya ada 52,2% atau 1023. Lalu untuk data kosong yang ada di semester awal itu ada 47,8% atau sebanyak 936. Nah, selanjutnya kita melihat korelasi antara IPK dan juga total semester untuk lulus, di mana nilainya itu adalah min 0,5480, di mana kita artikan di sini semakin tinggi IPK maka semakin sedikit total semester untuk lulusnya. Kemudian masuk ke data preparation. Yang pertama kita lihat bahwa dataset yang awal ini memiliki kolom untuk tahun dan semesternya itu ganjil dan genap. Lalu kita akan rubah, kita seragamkan menjadi kolomnya itu per semester. Jadi dari semester 1 hingga semester kurang lebih 16. Lalu selanjutnya kita akan lakukan handling missing value, di mana dataset yang kita dapatkan itu banyak memiliki missing value. Kita akan isi missing value tersebut menggunakan nilai rata-rata IPS. Lalu kita lakukan label encoding pada kolom program studi yang dirubah menjadi numerik. Lalu kita buat label target, yaitu label lulus, di mana tepat waktu atau akan dilabelin 1 jika total semester kurang dari sama dengan semester 8, kurang dari sama dengan 8, dan tidak tepat waktu atau kita labelin 0 jika total semester yang ditempuh itu lebih dari 8 semester.
Untuk gender future engineering kita eh, laku kita gunakan modeling gender predictor pipeline yang didapat dari GitHub. Next. Oke, selanjutnya ke tahap modeling untuk klasifikasi. Di sini kita menggunakan beberapa kandidat model berbasis tree, mulai dari logistic regression, KNN, sampai KDA. Oke, next. Dan yang diperoleh hasil bahwa nilai gradient boosting classifier itu memberikan akurasi terbaik dengan nilai 81% untuk akurasinya. Next. Selanjutnya pada tahap deployment, di sini kita akan melakukan testing untuk mahasiswa dengan lulusan tepat waktu atau tidak. Dengan langkah awal user itu akan memasukkan nilai IPS semester 1 sampai dengan IPS semester 4, kemudian ada gender, dan ada program studi. Next. Sehingga diperoleh hasil prediksi di sini dari IPS semester 1 sampai 4 yang dengan nilai 4 semua, itu sistem prediksi kalau mahasiswa itu sangat berpeluang lulus tepat waktu dengan tingkat keyakinan itu sebesar 100% dan diperkirakan akan lulus di semester 7. Oke, next. Baik, selanjutnya akan kita tes untuk mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu dengan mengisi semester nilai IPS dari semester 1 hingga semester 4 ini dengan nilai 3 semua untuk gender yang laki-laki dan untuk program studinya D3 Teknik Telekomunikasi. Next. Setelah dipredik hasilnya tidak tepat waktu karena tadi D3 itu untuk tepat waktunya di 6 semester. Jadi untuk 8 semester ini termasuk tidak tepat waktu. Dengan akurasinya, dengan persentase kepercayaannya itu ada di 78%. Next. Ini untuk tampilan logo dari website kami dengan nama websitenya itu Tell You Grade Predicting Academic Success System. Dan untuk warnanya ini ada 4 warna yang kami gunakan sesuai dengan warna Telkom. Ini untuk tampilan awal dari website kami yang berisi menu Home, About, Service, how, how it works, dan akan dijelaskan kodenya di penjelasan berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan terkait kode-kode kita. Nah, yang pertama itu untuk komponen yang ada di pages. Yang pertama itu adalah home. Nah, di mana home ini kan menjadi halaman utama aplikasi kita. Nah, di sini kita ada ngambil aset berupa background gambar dari aset BG. Nah, di sini kita juga ngeset judul ya, Predict Your Graduation. Nah, di home ini itu kita ada button yang bisa kita klik yaitu Get Started, di mana ketika kita klik itu akan dinavigasikan ke services. Nah, komponen services ini merupakan layanan utama aplikasi kita untuk prediksi kelulusan. Nah, di sini kita juga ada ngambil aset juga, itu ada gambar untuk graduate, ya, terus ada ngeset kayak judul dan juga deskripsi singkat. Nah, di sini juga ada button yaitu View More, di mana ketika kita klik itu kita akan dinavigasikan ke halaman prediksi.
Oke, selanjutnya pada prediction, di sini akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian back end. Oke, next. Itu selanjutnya pada result. Pada result di sini itu akan menampilkan hasil prediksi klasifikasi dan regresi dengan detail input serta hasil rekomendasi. Jika data tidak tersedia, user akan diminta untuk kembali ke page sebelumnya yang akan menampilkan desain yang interaktif. Dan pada eh, komponen komponen about di situ memiliki fungsi untuk menampilkan informasi tentang tujuan aplikasi dibuat dengan React Function yang isinya itu cuma tes teks penjelas yang ditata menggunakan inline style biar rapi di tengah halaman. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa aplikasi tersebut dibuat khusus untuk mahasiswa Telkom University. Oke, next. Oke, selanjutnya kita akan lakukan processing datanya, di mana tadi di awal udah dijelaskan kalau data yang kita dapatkan itu tidak sepenuhnya sempurna. Jadi kita lakukan preprocessing, yang pertama kita lakukan imputasi. Kita lakukan imputasi data yang kosong itu menggunakan nilai rata-rata yang juga mendekati IPK. Lalu eh, selanjutnya itu ada eh, kejadian khusus di mana pada dataset itu terdapat kolom catatan dengan catatan yudisium TUP dan angkatan 20, kita akan khususkan mereka tutup lulus tepat waktu. Karena diasumsikan bahwa yang angkatan 20 dengan catatan yudisium TUP mereka sengaja menelatkan diri. Jadi mereka menambah semester hingga semester 9. Lalu kita lakukan label encoding pada kolom program studi. Kemudian kita buat target, label target, lulus dan tidak lulus tepat waktu dan tidak lulus tepat waktu. Untuk distribusi variabel targetnya, untuk yang lulus tidak tepat waktu itu sejumlah 1022 dan yang lulus tepat waktu itu sejumlah 934. Ini terdapat sedikit perubahan karena tadi ada kejadian khusus untuk mahasiswa yang memiliki catatan yudisium TUP. Kemudian di sini kita tambahkan fitur gender menggunakan model gender prediction pipeline itu. Untuk contohnya seperti di bawah yang ditampilkan ini, di mana gender 0 itu dia menampilkan bahwa dia laki-laki, yang satu itu perempuan. Kemudian sebelum kita lakukan modeling itu yang pertama yang pasti kita lakukan split data. Kita bagi data X dan data Y, di mana data X ini mencakup nilai semester 1 hingga semester 4, lalu ada rata-rata IPS, prediction gender, dan juga program study. Lalu Y1-nya ini untuk keterangan lulus dan tepat waktu dan tidak tepat waktu, untuk Y2-nya untuk total semester. Di situ yang Y1 itu untuk klasifikasi dan Y2 untuk regresinya. Lalu di sini kita lakukan modeling klasifikasi, kita lakukan uji coba kepada seluruh, ya hampir semua itu model klasifikasi. Kita akan mencari mana model yang memiliki akurasi tertinggi. Setelah dilakukan modeling, didapatkan hasil, gradient boosting itu memiliki akurasi paling tinggi di antara model klasifikasi yang lainnya dengan total akurasi 80% sekian. Nah, kita gunakan gradient boosting itu sebagai model klasifikasi pada aplikasi ini. Baik, selanjutnya masuk ke model regression. Sini ada distribusi of the total data.
bisa dilihat pada gambar untuk total semesternya per frekuensinya. Lalu selanjutnya dilakukan model regresi dan memilih regresi yang paling baik itu ada di random forest dengan nilai MAE-nya itu yang paling kecil di antara yang lainnya. Dan tidak lupa modelnya ini disimpan. Oke, dari proses-proses tadi ada front end UML, maka perlu sebuah aplikasi ini dijalankan back end-nya, bagaimana data itu diproses dari input, kemudian diproses dari model ini atau proses-proses ini yang bisa menghasilkan output. Jadi kita lihat dari prediction JSX tadi, di sini tuh ada 14 prodi, tapi kan kita hanya punya data sebanyak 4 program studi. Jadi di sini menggunakan untuk prodi-prodi lainnya diskemakan menggunakan prodi dari RPL, Rekayasa Perangkal Lunak. Dan untuk initial value dari program app ini diisikan sebagai 3 semua, kemudian jenis laki-laki dan juga program studi ini di paling atas yaitu 0, yaitu adalah D3 Tektel. Oke, di sini juga ada pengkasusan bagaimana prediction kalau gagal akan memunculkan message error. Kemudian return lainnya untuk ini gambar prediction background. Dan ini juga error buat kalau inputnya tidak dimasukkan sebuah angka. Dan juga beberapa pengecualian lainnya. Kalau kita lihat detail lagi di predict.py, di sini ada banyak pengkasusan kalau ini harus diterima input semua semester 1 sampai 4 Cina dan program studi, dan kemudian ada kalkulasi rata-rata karena IPS ini semester 1 sampai 4 ini akan diubah menjadi IPS yang jadi model input nanti, karena dari ini tidak kami bikinkan supaya mahasiswa yang menginputkan harus menggunakan IPS rata-rata atau IPK mereka masing, tapi dari jumlah IPS ini saja bakal diproses jadi rata-rata IPS. Nah, jadi kita punya fitur baru yang akan dimasukkan ke model. Jadi akan dicobakan classification model, regression model, dan juga label encoder tadi. Nah, oke, dan kita akan buat semacam ini convert ke data frame juga, bagaimana karena data tadi masih input sebagai array aja, dan juga pengkasusan lain. Itu di 3 tektel akan dibuat proses bagaimana eh, agar semesternya itu adalah 6 gitu kalau untuk sebagai yang paling cepat untuk atau dianggap sebagai lulus tepat waktu. Nah, kemudian kita masuk ke server JS-nya, bagaimana program ini berjalan di belakang. Jadi kalau diinputkan pada aplikasi akan ada eh, input ini semester 1, 2, 3, 4, kemudian rata-rata IPS, gender, dan program studi. Nah, di program backend ini di server.js akan dicek apakah semuanya masuk semester 1 sampai 4 gender, program studi. Kemudian akan diterima, akan dibuatkan log atau history bagaimana telah mengadakan semua prodi. Kemudian divalidasi, kemudian akan di spawn Python proses, yaitu adalah pengubahan dari Java ini agar diproses menjadi Python. Karena kan ini masih Java, pakai JS tadi, dia masuk ke sebuah proses Python proses dan menggunakan spawn Python. Yang ini adalah mengubah atau menjalankan Python pada JavaScript. Di Py tadi yang ada banyak pengkondisian dan juga penggunaan model akan diinputkan semua program studi semester engineer ini. Kemudian prosesnya akan diberikan output, akan di-send kembali ke front end tadi dan memberikan sebuah output yang bisa dipakai pada aplikasi. Oke, di sini saya akan demokan aplikasinya. Jadi kalau kita pertama ke home, akan muncul ini ya, predict your graduation. Kalau kita get started, masuk ke service, karena ini service masih 1, dan mungkin untuk future project yang akan ditambahkan bagaimana kita bisa memaksimalkan data ini ya. Kita masuk ke calibration, akan masukkan beberapa IPS, kita cobakan 3,8. Oke, kita masukkan mungkin prodi S1 teknik informatika nih ke perempuan contohnya.
Dan kalau kita predik akan dikirimkan ke server tadi, akan muncul lognya bagaimana. Nah, ini akan dicek apakah masuk semua 3,8, 3,7, dan masukkan classification-nya likely to graduate on time, probability-nya segini, regressionnya prediksi semester 8, dan ada kata-kata atau sebuah rekomendasi. Kita cek kembali ke app-nya dan akan muncul prediksinya. Oke, mungkin itu saja eh, presentasi dari kelompok kami. Mungkin bisa dapat gambaran bagaimana cek ini dibuat dari awal, dari business understanding dan juga pemodelan, pembuatan desain front end sampai ke back end. Bagaimana kami memaksimalkan data yang hanya ada IPK, gender, dan nama dan juga program studi. Dan kami mendapatkan aplikasi yang bisa fungsional untuk dapat memprediksi apa seorang mahasiswa itu dapat lulus tepat waktu atau tidak. Mungkin itu saja dari kami, kelompok 4, Capstone Study Grade App. Saya ucapkan sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.